Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Raka Joana dengan NIM 13122000092. Fungsi dan ragam argumentasi atas perbedaan pendapat dalam putusan MK nomor 114/PUU strip 23/2025 merupakan salah satu putusan paling signifikan dalam diskursus hukum tata negara Indonesia pada tahun 2025. Putusan ini tidak hanya menyangkut aspek legalitas penempatan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia atau kita biasa sebut itu Polri dalam jabatan sipil, tetapi juga menyentuh isu fundamental tentang netralitas birokrasi, pemisahan fungsi institusi negara, dan prinsip konstitusionalitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Sejak dibacakan pada 13 November 2025 lalu, putusan tersebut memunculkan rangkaian penerapannya, yaitu apakah berlakunya serta-merta, apakah memiliki dampak retroaktif, atau apakah dampaknya perlu diatur melalui revisi undang-undang. Dalam esai ini menguraikan secara objektif fungsi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, latar belakang permohonan, substansi amar putusan, serta ragam argumentasi yang menjadi dasar perbedaan pendapat di kalangan ahli, pemerintah, dan publik pasca putusan. Penjelasan ini penting untuk memahami tidak hanya substansi putusan, tetapi juga dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam mengelola perubahan norma melalui mekanisme pengujian undang-undang. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang permohonan dan pokok putusan. Permohonan dalam perkara ini diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk advokat dan mahasiswa hukum, yang menilai bahwa penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dianggap memberi celah bagi anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa melalui mekanisme pelepasan status kedinasan. MK kemudian mengabulkan permohonan ini dan menyatakan frasa tersebut inkonstitusional serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut membawa implikasi bahwa Polri tidak lagi dapat menempatkan anggotanya yang masih berstatus aktif ke jabatan sipil semata-mata melalui penugasan internal. Dampak langsungnya muncul pada beragam posisi di kementerian, lembaga negara, maupun BUMN yang selama ini diisi oleh anggota Polri aktif. Media melaporkan bahwa pasca putusan, pejabat Polri aktif yang menduduki jabatan sipil harus memilih antara mundur dari Polri atau mengosongkan jabatan sipil tersebut. Sifat putusan MK sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah final dan mengikat atau final and binding. Hal ini dikuatkan kembali dalam pemberitaan resmi yang menyebut bahwa tidak ada upaya hukum lebih lanjut terhadap putusan tersebut. Fungsi putusan MK dalam perspektif konstitusional, putusan MK memiliki berbagai fungsi konstitusional yang saling berkaitan. Nah, dalam konteks putusan 114/XX111/2025 terdapat sedikitnya 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi korektif terhadap kerugian konstitusional. MK bertugas melindungi warga negara dari kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh undang-undang. Pemohon dalam perkara ini menilai bahwa keberadaan celah yang memungkinkan Polri aktif menduduki jabatan sipil yang berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan mengancam netralisasi birokrasi. Dengan membatalkan frasa tersebut, MK memberikan remedi konstitusional yang memulihkan potensi kerugian warga negara. Yang kedua, menjaga netralitas birokrasi dan mencegah konflik kepentingan.
Dalam negara demokrasi, birokrasi sipil dituntut bersifat netral dan bebas dari pengaruh institusi bersenjata. Polri sebagai lembaga penegak hukum memiliki fungsi, kultur, dan struktur komando yang berbeda dari birokrasi sipil. Keberadaan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil dapat menimbulkan tumpang tindih fungsi, subordinasi ganda, dan potensi konflik kepentingan. Putusan MK berfungsi membersihkan batas fungsi institusional antara kepolisian dan birokrasi sipil. Nah, yang ketiga, fungsi prospektif sebagai pemandu legislasi. Pakar tata negara Fahri Bahmid menyatakan bahwa putusan ini merupakan pemandu konstitusional yang menuntun pembuat undang-undang untuk mengamandemen Undang-Undang Polri agar selaras dengan putusan MK. Ini berarti putusan MK tidak berhenti pada pembatalan norma, tetapi juga memberikan arah bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baik, termasuk penegasan batas jabatan sipil bagi anggota Polri. Ragam perbedaan pendapat, yaitu sumber, prinsip, dan argumen pasca putusan publik dan akademisi terbagi dalam 3 kelompok pendapat utama, yaitu putusan berlaku non-retroaktif atau tidak berlaku surut, putusan berlaku serta-merta, putusan harus dibarengi reformasi legislasi. Perbedaan ini bersumber dari cara masing-masing berkelompok menafsirkan prinsip hukum, amar putusan, dan implikasi administratifnya. A. Pendapat non-retroaktif, putusan tidak berlaku surut. Kelompok ini pendapat bahwa putusan MK nomor 114/TUU /111/2025 tidak dapat membatalkan tindakan administratif masa lalu, sehingga anggota Polri aktif yang telah menduduki jabatan sipil sebelum putusan tidak otomatis diberhentikan. Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Juanda secara eksplisit menyatakan bahwa putusan MK bersifat non-retroaktif dan tidak dapat mengubah keadaan hukum yang terjadi sebelum putusan dibacakan. Kemudian pendapat bahwa putusan berlaku serta-merta itu, kelompok kedua berpandangan bahwa putusan MK langsung berlaku ketika dibacakan karena MK tidak mencantum masa transisi atau penangguhan pelaksanaan. Sejumlah pakar menyatakan bahwa karena amar putusan tidak menunda efek pemberlakuannya, maka seluruh jabatan sipil yang diisi anggota Polri aktif pasca putusan harus segera disesuaikan. Kemudian argumentasi utama kelompok ini adalah efektivitas remedi konstitusional. Apabila keputusan tidak langsung berlaku, maka kerugian konstitusional pemohon tetap berlangsung. Tidak ada klausul penundaan atau stay of execution dalam amar putusan. Jabatan sipil menuntut netralitas. Setiap hari penundaan sama dengan melanjutkan kondisi inkonstitusional. Implikasi pandangan ini cukup drastis. Anggota Polri aktif harus segera memilih antara tetap menjadi polisi atau melanjutkan jabatan sipil. Akar perbedaan pendapat. Ragam pendapat tersebut muncul bukan tanpa alasan. Ada beberapa akar penyebab, yaitu yang pertama, ruang interpretasi amar putusan. Amar putusan tidak mencantumkan klausul transisi dan tidak menegaskan apakah berlaku retroaktif atau prospektif. Kekosongan ini memberikan ruang tafsir kepada para ahli, pejabat, pemerintah, dan masyarakat. Yang kedua, benturan prinsip non-retroaktivitas dengan keadilan konstitusional. Sebagian pakar menekankan kepastian hukum, sementara yang lain menekankan pemulihan keadilan konstitusional. Kedua asas ini sering berhadapan dalam perkara pengujian undang-undang. Yang ketiga, pertimbangan administratif dan politik. Penerapan serta-merta berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan di sejumlah kementerian atau lembaga. Hal ini membuat pemerintah dan sebagian akademisi lebih berhati-hati dan menafsirkan putusan. Yang keempat, relasi antara kekuasaan konstitusional MK dan kekuasaan legislasi. Putusan MK memang final, tetapi implementasinya, teknisnya seringkali memerlukan revisi undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan administratif. Ketegangan antara kewenangan konstitusional dan proses politik menjadi
salah satu sumber perbedaan sikap. Dan yang terakhir, putusan MK nomor 144/PUU 2003/2005 menandai momentum penting dalam pembenahan tata kelola jabatan publik di Indonesia. Dengan menghapus frasa yang memungkinkan penugasan anggota Polri aktif ke jabatan sipil tanpa pelepasan status, MK mempertegas batas kewenangan institusional dan memperkuat prinsip netralitas birokrasi. Meski demikian, penerapan putusan ini menimbulkan beragam perdebatan di ruang publik. Perbedaan pendapat, apakah putusan berlaku serta-merta, tidak reaktif, atau memerlukan regulasi lanjutan, merupakan refleksi dari kompleksitas hubungan antara norma konstitusi, administrasi negara, dan realitas politik. Pada akhirnya, apapun pendekatan implementasinya, putusan 144/PUU 2003/2025 harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan sepenuhnya tunduk pada prinsip konstitusionalitas. Putusan ini bukan hanya mengoreksi satu frasa dalam undang-undang, tetapi juga menjadi pilar pembentukan tata kelola pemerintah yang lebih bersih dan tegas dalam memisahkan fungsi sipil dan militeristik dalam negara hukum demokratis.